Selamat malam, Sukihotu semuanya. Sebelum kita mulai tanya jawab hari ini, marilah kita mensilenkan HP kita masing-masing. Oke, kita akan mulai sesi tanya jawab. Jadi sebelumnya saya sudah menerima beberapa pertanyaan dari para peserta, baik offline maupun yang online. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Would like to ask, we will start the question and answer sessions. We will chant first. Okay. Pay homage. Okay. By reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Okay, there is first questions. Wandami Sayadaw. If we have dedicated our life fully to practice meditations for many years and still cannot see any improvement, how to be patient with that circumstances and how to keep motivated to continue to practice although we have not seen the progress in our meditations. Wandami Sayadaw, be well and happy. So only we have to choose what we should do. So we have to choose with the wisdom. We have to believe with the faith about what we are doing. For example, there are three practices in the three practice in the Buddha's teaching. Number one is sila, keeping in body and speech well. So if you can practice that, so you will have some benefit already. You will be better than many people. You are maybe already top 10 in the world. So if you have a good morality, so yeah, even in that based on own defilements, some people can do very purely long time, some cannot. Some sometimes break, rebuild again. So anyway, it will be better and better. So if one can stay in the first step, so with the sila, so already many benefit can get. He can only hope to have a better life, even in the present life, in the future life. So by practicing in sila, so after that you can also practice concentration. Yeah, you may mean concentration practice to improve. So yeah, we have to find a way
to improve our life. So you have to find interest, motivation. So the Buddha taught in many ways. So also we have heard many stories in the Buddha time. Some people can improve easily. Some people cannot improve easily. So, but if you do some other jobs, for example, if not improve concentration, you need to may do some other jobs. Will be the same every job. So, for the knowledgeable person, for those who have confidence, like no choice. So, you trying to do some other jobs. You will not be free from death. You will not be free from suffering. Only for the short life. Maybe like our age, already 40, 50. So whatever jobs you do for next 40, 50 years, just that, will not be more than that. So, but if you improve in meditation, so you may be free from suffering. So with this hope, so we will not have some other choice. We will not have some other better jobs. So this job is like the best. So no need to be regret. So or like a bhikkhu or xiale, you know, although they stay in the family life like a people. So what is the special benefits? May not have a special benefit, the same or lower. So as a practitioner, we can hope. So we can hope improvement. So so if we really wish, why not improve? Must improve. So jobs are like that. Only you need to interest. Not only meditation, any jobs, but we need to give time. Even with the lives we may need to give. For example, if you want to be Buddha, you need four uncountable 100,000 eons, right? Yeah, like that. So if you want to be Ekasavaka, you need this kind of time. So in Buddha's teaching, some are like animals met with the Buddha. So as an animal, you cannot have a special attainment in this life. But anyway, he has a chance to donate to Buddha or Vichika Buddha like that. So for the animals, yeah, he need to wait until the next life if I want to have attainment. So if we really if we are really interested, so why not improve? Must improve, but we only need time. So sometimes even we have to wait next life, like that. So everybody want to improve faster, but not possible for everybody. So only if we have a faith, yeah, we will do. We will wait the time for the improvement. Okay. Ya, pertanyaan yang pertama, jika kita sudah mendedikasikan kehidupan kita untuk melatih meditasi,
selama bertahun-tahun dan tidak melihat adanya perkembangan. Bagaimana kita bisa bersabar dengan kondisi demikian? Bagaimana tetap terjaga motivasinya untuk melanjutkan latihan meskipun kita tidak melihat perkembangan di dalam meditasi kita. Jadi ini pertanyaan pertama. Jadi saya menjawab, hanya jika jadi kita perlu memilih apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Kita memilih dengan kebijaksanaan. Jadi juga dibarengi dengan percaya bahwasanya apa yang kita lakukan itu benar. Jadi di dalam ajaran Buddha terdapat 3 pelatihan. Pelatihan sila, samadhi, dan panya. Jadi sila itu adalah menjaga tubuh dan ucapan agar baik. Jika kita melatih sila, kita akan menjadi orang yang menjadi lebih baik dan lebih baik. Bahkan lebih baik dari kebanyakan orang. Kita seolah-olah berada di posisi atas di dunia ini jika kita memiliki moralitas. Jadi bagi orang yang mempraktekkan moralitas, terkadang berdasarkan kemampuan pikiran mereka, mereka bisa mempertahankan moralitasnya secara murni untuk waktu yang sangat-sangat lama. Tetapi setelah itu, mungkin ada orang yang menjalani sila dengan murni, kemudian bisa melanggar. Tetapi mereka memurnikan kembali sila mereka. Jadi, mereka berusaha lagi menjaga sila terus-menerus. Jadi murni kembali. Jadi dengan demikian, maka akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Jadi dari sila saja, kita sudah melihat banyak manfaat. Bisa berharap bahwasanya kehidupannya akan menjadi lebih baik di kehidupan sekarang ini, dan juga di kehidupan mendatang akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi setelah pelatihan sila, ada yang namanya pelatihan samadhi. Samadhi itu adalah konsentrasi. Jadi untuk mendapatkan motivasi untuk berlatih, ya kita perlu mengetahui bahwasanya pelatihan samadhi ini adalah sesuatu cara yang meningkatkan kehidupan kita. Jadi Buddha juga menceritakan banyak kisah, beberapa orang itu bisa berkembang dengan baik di dalam meditasinya, berkembang dengan mudah. Tetapi beberapa itu tidak bisa berkembang dengan mudah. Jadi jika tidak ada konsentrasi, maka mungkin seseorang itu melakukan hal yang lain. Dia melakukan pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain itu juga tidak ada konsentrasi. Jadi nggak ada pilihan. Untuk mereka yang terpelajar, seperti tidak ada pilihan. Hanya perlu berlatih. Pilihannya hanya perlu berlatih. Nggak ada pilihan lain. Jadi hanya perlu melakukan pelatihan meditasi dan memberikan waktu yang cukup. Karena sebenarnya setiap orang itu memiliki waktu yang terbatas di kehidupan ini. Jadi contohnya, seseorang itu sudah 40 tahun, 50 tahun. Jadi hanya bisa tinggal di dunia ini, ya sisanya hanya 40 atau 50 tahun lagi. Jadi lebih baik melatih diri, karena kalau melakukan hal yang lain, ya sudah pasti tidak akan ada konsentrasi juga. Jadi bagi kehidupan seorang biku atau saele, tanpa ada penyesalan, mereka melatih diri. Meskipun belum mendapatkan kemajuan, tetapi sebenarnya mereka sudah berkembang. Jadi jika kita berharap ingin berkembang, sebenarnya sudah selalu ada perkembangan. Tetapi terkadang ada muncul rasa ketertarikan, kadang tidak ada rasa ketertarikan, tetapi perkembangan itu sebenarnya selalu ada. Jadi hanya perlu memberikan waktu untuk pelatihannya. Jadi contoh, jika ingin menjadi Buddha, perlu memberikan waktu berapa lama?
perlu waktu 4 asangkaya, 100.000 mahakapa. Begitu juga dengan agasawaka dan seterusnya. Ya, semuanya itu perlu memberikan waktu yang cukup untuk menggapai sesuatu. Jadi di ajaran Buddha, bahkan ada binatang yang datang kepada Buddha, bertemu dengan Buddha, binatang-binatang itu tidak bisa mencapai apapun. Mereka hanya bisa melakukan dana kepada Buddha, kepada para pacaka Buddha. Jadi mereka perlu menunggu bahkan di kehidupan mendatang. Karena di kehidupan itu mereka sama sekali tidak bisa mencapai apapun. Dengan demikian, jika kita berlatih, sebenarnya hanya ada kemajuan. Tetapi mungkin beberapa kemajuan itu kelihatannya akan sangat jelas di kehidupan mendatang. Oke, ini jawaban dari saya, Dao. Kemudian saya akan mengingatkan kembali, kemarin saya ada menerjemahkan hal yang salah. Itu saya ada cerita mengenai Uta Mamsa Upama Sutta. Tapi saya terjemahkannya sebagai Buddha Mamsa Upama Sutta. Tetapi sebenarnya yang benar adalah Uta Mamsupama Sutta. Itu mengenai materi dan hubungannya dengan mendatang, materi yang akan datang begitu. Oke. For next question. Pertanyaan nomor 2 dalam bahasa Indonesia ya. Wandami Bante, apakah yaka termasuk dewa atau asura? Ada yaka yang disamakan manusia seperti Alawaka, dan ada juga yaka yang berasal dari seorang Sotapana seperti Raja Bimbisara. So, the second question is, yaka include in dewa beings or asura being? And because some yaka can eat human being, like Alawaka, another kinds of yaka, they can become Sotapana, like Raja Bimbisara, King Bimbisara. So yaka can also be dewa, who can get attainment. So can also be Andinka Beda. So who cannot have attainment. So it seems to be like that. Beda and Dewa is nearer, like animal and human. So animal can see human, human can see animals, quite the same type. So in the same way, Beda and Dewa, they are more dependent on karma instead of their effort and wisdom. So for the human or animals, may more dependent on effort and wisdom. So as a yaka can be Deva, can also be Beda. Ya, jadi jawaban dari saya adalah yaka itu bisa sebagai dewa. Jika yaka itu adalah bagian dewa, bagian dari makhluk dewa, maka mereka bisa mencapai kesucian. Jadi mereka bisa mendapatkan pencapaian. Tetapi ada juga yaka yang termasuk di kelompok peta atau hantu kelaparan. Jadi bagi yaka yang termasuk asura atau peta, maka mereka tidak bisa mencapai apapun. Jadi peta atau asura dengan dewa itu ada kaitannya. Seperti mereka bisa lihat satu sama lain, mereka juga bergantung lebih banyak kepada kama
daripada usaha saat ini dan kebijaksanaan. Jadi mereka jauh lebih bergantung kepada kama daripada usaha dan kebijaksanaan. Lain halnya dengan manusia. Manusia dan binatang itu juga ada sedikit kesamaan. Mereka hidup di tempat yang sama di bumi. Ya, binatang dengan manusia itu juga bisa melihat satu sama lain. Tetapi bedanya adalah manusia dan binatang itu lebih bergantung dari usaha saat ini dan kebijaksanaan. Jadi penjelasan dari Sayadaw adalah ya, yaka itu bisa ada yang dewa, ada yang peta atau asura, tergantung jenisnya. Asura also has two types. One is a deva, another Chatu Mahara Jiga realm. So one is a beta. So has two types. Ya, jadi asura juga ada dua jenis. Asura yang jenis pertama itu adalah mereka berdiam di alam di bawah Catu Maharajika Dewa. Jadi di bawah kekuasaan Catu Maharajika Dewa. Ini asura yang tipe pertama. Setelah itu asura yang tipe kedua itu di dalam kelompok peta, kelompok hantu kelaparan. Okay. Okay, the third question, pertanyaan yang ketiga. Apakah kemampuan melihat masa lampau tanpa melakukan praktek meditasi sejak lahir sama dengan praktek paticca samuppada? So Sayadaw, the third question is, the ability to see the past life without meditation, the ability comes since born. They can see past life without meditation. Is it the same with the practice of paticca samuppada? So there is one kind of knowledge, Jadaisara Jnana. So remembering past lives. So it is because of their karma they can know. So it can be different from vipassana. Some can be quite the same, some parts. So vipassana practice is more systematic. So co-connection, cause and effect. But Jadaisara Jnana sometimes can lead to misunderstanding. So there is one Jataka, Narada, Mahanarada Jataka. So in that Jataka, there is a two person remembering past lives. So one is lead our army, how to call it, I don't know. So lead our army. But in the past life, he did bad things. But now he is a leader of army, commander-in-chief. So cause and effect, he cannot connect. Result of this life is not nearest past life. Long times ago, he has offered a flower to the Chediya. So this life is a result of that karma, which is very far. But what he remember is only a previous life. So he get a wrong view. So another one is a slave. He is a Sariputta Duvi. So he is a slave. In the past life, he has done good deeds, a lot of good deeds. But this life is not a result of that. So long times ago,
he has told the bhikkhu, "Are you slave?" Because at that time bhikkhu asking a question to know his way in the forest. So Sariputta Dubi, because of anger. Anger is because of losing his cow in the forest. He is finding cow in the forest very tired. At that time, Bhikkhu asked him, "What is the way? Where is the way to go to village or to go to somewhere?" So at that time, he told the Bhikkhu, because of anger, "Are you slave? Slaves are talkative like you." So because of this saying, as a result, in this life, he became a slave. But that karma is very far, he cannot see. What he can see is only nearest life. So because of this, Jatesara Jnana, remembering in past life, sometimes can be misunderstanding, can have a misunderstanding. So seeing with the Vipassana is why not have a misunderstanding? Mahanarada Jataka. Mahanarada Jataka. He did in the nearest past life. He did a lot of wholesome deeds. Long time ago, he is in the forest, losing cow, finding his cow tired. At that time, forest bhikkhu came to him, asked a question: where is the way to go to somewhere? So because of anger, he told, slaves are talkative. You are talkative, like slaves. He's a farmer, I think. Yeah, farmer, I cannot remember anyway. Yeah, possibility is a farmer. Okay. Ya, jadi jawabannya ada satu jenis pengetahuan yang disebut sebagai jati sara nyana. Itu adalah mengingat kehidupan lampau. Ini karena karma mereka, maka mereka bisa mengingat kehidupan lampau. Tetapi mungkin berbeda dengan vipassana. Jadi beberapa bagian mungkin sama. Tetapi vipassana itu lebih sistematis, ada hubungan sebab dan akibat yang sangat jelas. Tetapi jati saranyana itu bisa membawa ke pengetahuan yang salah. Jadi seperti ada contoh, saya kasih contoh itu Mahanarada Jataka. Jadi di Jataka ini ada 2 orang, itu mereka mengingat kehidupan lampau mereka. Jadi yang pertama adalah di kehidupan itu dia sebagai Perdana Menteri ya, bukan jenderal perang. Jadi seperti dia sebagai jenderal perang, dia mengingat kehidupan lampaunya. Di satu kehidupan lampaunya, dia melakukan banyak kejahatan. Tetapi dia tidak melihat adanya hubungan antara perbuatan jahat yang dilakukan di satu kehidupan lampau dengan kehidupan yang saat ini, di mana dia sebagai seorang jenderal perang yang sangat berjaya. Oleh karena itu, dia berpikiran salah. Tetapi sebenarnya karma yang memproduksi kehidupan sebagai jenderal perang yang sangat berjaya itu adalah satu jenis karma di mana dia mempersembahkan bunga, memberikan dana kepada Cetia. Tetapi karma itu sangat jauh di masa lampau. Dan dia tidak bisa mengingat karma yang sangat jauh itu. Tetapi dia hanya mengingat bahwasanya di satu kehidupan lampau atau di kehidupan yang sangat dekat itu di masa lampau, dia mengingat dia melakukan banyak kejahatan, tetapi tidak ada hubungannya di kehidupan ini di mana dia sangat berjaya sebagai seorang jenderal perang. Ini adalah
orang yang pertama. Setelah itu orang yang kedua di Mahanarada Jataka itu satu orang yang merupakan calon Bante Sariputta. Mungkin dia di kehidupan itu sebagai petani yang kehilangan sapinya. Jadi dia mengingat bahwasanya di kehidupan lampau itu, satu kehidupan lampau dia membuat banyak karma baik. Tetapi sebagai hasilnya dia lihat, oh ini di kehidupan saat ini dia sebagai petani yang kehilangan sapi, sangat tidak beruntung. Padahal di kehidupan lampau, di satu kehidupan lampau dia melakukan banyak kebajikan. Sehingga dia berpikir, oh melakukan karma baik itu tidak ada hasilnya. Jadi bisa salah berpikir. Kemudian ketika petani itu berusaha mencari sapinya yang hilang, dia cari di mana-mana, di hutan khususnya, menjadi sangat lelah, sangat capek, tidak menemukan. Sehingga gampang kesal, dan waktu itu ada seorang biku yang berdiam di hutan, itu bertanya, mana jalan menuju ke desa untuk mendapatkan makan. Jadi petani itu sangat marah. Jadi kenapa kamu sangat cerewet? Apakah kamu itu seperti seorang babu begitu? Jadi petani itu memarahi biku begitu. Jadi ini satu jenis, ya itu satu jenis karma yang dilakukan sebagai babu begitu. Ya, tetapi di satu kehidupan lampau itu dia banyak melakukan kebaikan, tetapi di itu kebaikan itu, karma baik itu tidak berbuah. Di kehidupan ini, ya dia kurang beruntung mendapatkan kehidupan yang tidak begitu bagus, karena di kehidupan yang sangat jauh, dia sebagai seorang petani itu memarahi biku. Karma itulah yang berbuah di kehidupan ini, sehingga dia ya mendapatkan kehidupan yang tidak baik, mungkin sebagai seorang babu begitu. Jadi bisa, jika jati saranyana itu bisa muncul salah pengertian, salah pemahaman. Tetapi jika melihat dengan wipasana, itu tidak mungkin salah pemahaman. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah orang yang punya IQ tinggi itu karena hasil meditasi masa lampau? So saya dong, the person who have high IQ, yeah, is it the result of meditation in the past life? High IQ is, I mean, you may mean a knowledgeable person, so sharp person. So there are some causes to have a wisdom. It is mentioned in the teaching, even in Mahasatipatthana Sutta, the cause of wisdom. So not just meditation. So there are many causes. So like the one thing said, karma which can cause wisdom. So whatever good deed you do, you make a wish to have a wisdom. So it is one cause. Another thing is need to be far from defilements.
although sharp one, if he has a lot of defilements, so may not be able to produce wisdom, may not be sharp. Next one is have been reborn in the Brahma realm. So after Brahma realm, if someone can be knowledgeable person. The next one is Indriya Bribhaga. So mature of faculties. So mature of faculties means need to be enough old. This is also one thing. Another thing is sometimes need time. So need time to have a mature faculties like a faith, wisdom, so concentration, need time. So have to wait the time. You may see as an example in the Buddha time, when the Buddha went to Varanasi to give a Dhamma talk for the 5 ascetic Panchavakiya. On the way, he met one person, Upaka. So Upaka met with the Buddha. Buddha greeted him. So they talk only a little bit. So the Buddha said, I'm Ananda Jina, ultimate winner. So just greet him, didn't give any Dhamma talk, because at that time, his faculties are not yet mature. So just making a friendship. After that, Upaka married, but later with a wife, he quarreled. After quarreling with the wife, do you think I don't have a good friend? So I have a good friend. I will not kill you. I will go to my friend. Go to the Buddha. So at that time, the Buddha gave instruction, finally got attainment. Later, wife and son also follow. They also have attainment. So sometimes you have to wait to be mature about the faculties. Faculty means the saddha, sati, etc. 5 indriya. So another thing is when we was born, so in the mental factors must have a wisdom. It means must be dihetuka. It is a result of previous go enough karma. So need to have with wisdom. So if someone was born with wisdom, this is a factor. So he will be sharp. So it is basic causes of knowledge. So after Buddha, so Sariputta, Bani Sariputta is the most knowledgeable person. So why he is knowledgeable? So it is mentioned he has praised Buddha's knowledge correctly in the past. So because of praising Buddha's knowledge, he become knowledgeable. So
Because praising knowledge means you have to think about those knowledge. So Buddha is knowledgeable. He has this knowledge, that knowledge. So like learning knowledge. This kind of inclination can make the person knowledgeable. So you also do chanting. You may hear Buddha's different knowledge. So you may listen or learn Buddha's knowledge. May learn Panya Paramis, like that. So these are some causes of knowledge. In the Mahasatiripatthana Sutta also, the cause of Dhamma Vicaya Sambojjhanga, you can learn in the Chronicle Buddha. So you can also learn Buddha's Panya Paramis, how to fulfill Panya Paramis. If so, can be high IQ, knowledgeable person. Ya, untuk menjadi seseorang yang memiliki IQ yang tinggi, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka itu sangat tajam pemahamannya. Jadi terdapat beberapa sebab untuk memiliki kebijaksanaan, itu bahkan dijelaskan di dalam ajaran, dijelaskan di dalam Mahasatipatthana Sutta ini. Jadi bukan hanya dengan meditasi bisa mendapatkan kebijaksanaan, tetapi beberapa karma baik juga mendapatkan kebijaksanaan. Yang pertama itu adalah apapun yang kamu lakukan, karma baik apapun yang kamu lakukan bisa beraspirasi mengharapkan untuk memiliki kebijaksanaan. Serta itu yang kedua adalah perlu jauh dari kekotoran batin. Jadi perlu jauh dari kekotoran batin. Bahkan orang-orang yang sangat tajam, ketika mereka dekat dengan kekotoran batin, mereka menjadi tumpul. Tidak bisa tajam lagi. Jadi sebab yang kedua adalah perlu jauh dari kekotoran batin. Penyebab yang ketiga adalah dari alam Brahma, mereka datang ke alam manusia. Sehingga jika mereka di antara manusia akan menjadi orang yang sangat tajam, sangat bijaksana. Jadi karena di satu kehidupan lampau, mereka datang dari alam Brahma. Ini juga adalah satu sebab bagi kebijaksanaan. Sebab yang keempat adalah indriya Two things. One thing is enough old, need to have enough old. Another thing is five indriya. Five sada, sati, etc. So the other one is like the eye, ear, nose, and the body. It is enough old. Jadi yang keempat adalah indriya paripaka. Itu adalah kematangan indriya. Artinya perlu untuk cukup tua. Jadi untuk menjadi bijaksana juga perlu memiliki usia yang cukup tua. Jadi terkadang butuh waktu untuk mematangkan indriya. Jadi indriya itu ada dua. Yang pertama adalah indriya tubuhnya itu perlu cukup matang, berusia. Yang kedua adalah indriya keyakinan, kebijaksanaan, konsentrasi, ya sada, panya, ya sati, samadhi, wiriya. Jadi ini disebut sebagai indriya. Dia perlu memiliki kematangan kebijaksanaan, kematangan keyakinan, kematangan perhatian penuh, konsentrasi, dan kematangan usaha. Jadi perlu memberikan waktu untuk kematangan ini bisa muncul.
Jadi di zaman Buddha, waktu Buddha pergi ke Varanasi untuk mengajarkan Dhamma kepada 5 petapa, di jalan Sang Buddha ketemu dengan seorang yang bernama Upaka. Buddha hanya menyapa Upaka ini, bahwasanya Sang Buddha berkata, saya adalah Nanda Jina. Itu adalah seorang pemenang yang tertinggi. Seorang pemenang. Jadi, hanya menyapa. Tidak ada dhammato dari Buddha. Karena indria dari Upaka ini belum matang. Jadi, Sang Buddha hanya menyapa untuk membuat satu pertemanan supaya akrab. Kemudian, Upaka itu kemudian menikah. Setelah itu memiliki anak. Ya, kemudian Upaka ini bertengkar dengan istrinya. Jadi ada cekcok. Kemudian Upaka berkata, oh kamu pikir saya gak punya teman? Saya punya teman yang baik. Jadi saya akan pergi ke teman saya. Setelah itu Sang Buddha bertemu dengan Upaka, karena Upaka datang, dan Sang Buddha memberikan instruksi. Kemudian Upaka mendapatkan pencapaian. Keluarganya juga kemudian sama, itu mendapatkan pencapaian juga setelah berlatih. Jadi terkadang kita butuh waktu untuk kematangan indria. Kemudian penyebab kelima untuk memiliki kebijaksanaan adalah seseorang itu harus memiliki kebijaksanaan sejak lahir. Jadi di waktu momen kelahiran itu disertai dengan kebijaksanaan. Jadi dengan kebijaksanaan, dengan amoha, akar amoha. Jadi ini adalah hasil dari kama masa lampau. Kenapa seseorang itu bisa terlahir di hetuka? Itu karena kama masa lampau, kama baik yang sangat cukup sehingga terlahir memiliki kebijaksanaan dan orang itu akan menjadi orang yang tajam. Ini adalah landasan bagi banyak kebijaksanaan untuk muncul. Jadi setelah Buddha, Bhante Sariputta adalah orang yang paling bijaksana. Kenapa? Karena beliau memuji kualitas kebijaksanaan dari Sang Buddha. Jadi memuji kebijaksanaan Sang Buddha, Buddha-Buddha yang di masa lampau. Memuji kebijaksanaan Buddha dengan tepat, dengan benar. Karena memuji, maka dia mendapatkan kebijaksanaan yang sangat unggul sebagai Bhante Sariputta, ya kebijaksanaannya hanya nomor 2 setelah Sang Buddha. Karena ketika seseorang itu ingin memuji, mereka perlu mengetahui kualitas apa yang ada. Perlu inklinasi untuk mengetahui kualitas kebijaksanaan itu. Perlu kecondongan pikiran ke kualitas kebijaksanaan itu. Setelah itu, membuat mereka menjadi orang yang terpelajar. Jadi contohnya kita mendengarkan pembacaan parita. Kita juga melafalkan parita, kita berusaha mempelajari pemahaman dari Buddha, kebijaksanaan dari Buddha. Jadi itu satu cara. Kemudian kita berusaha meneliti apa itu Panya Parami. Jadi ini beberapa sebab kenapa seseorang itu memiliki kebijaksanaan atau pengetahuan yang unggul. Jadi di Sutta itu Dhamma Wicaya Sambojjhanga itu juga dibahas beberapa sebab bagi kebijaksanaan untuk muncul. Jadi di buku Riwayat Agung Para Buddha itu juga dijelaskan penyebab dari Panya Parami. Panya Parami itu bagaimana saja juga dijelaskan. Jadi inilah sebab-sebab mengapa seseorang itu memiliki IQ yang tinggi. So meditation and wisdom connection, meditation and knowledge of Obasang to be. So if you success in samatha meditation, your mind is powerful and sharp, can penetrate. So it can be knowledgeable Basa. If you can improve more than that, like until you get psychic powers, you will see Basa lives, devas, brahmas, hells. So those people's knowledge is very, very sharp.
Also, many information he can get. Everything in the world he can see. So other people's mind can read. So he has known everything. The world is open for him. So because of this, samatha meditation also can produce knowledgeable person. Another thing is vipassana meditation. Vipassana is seeing everything in the world as a nature, impermanence, dukkha, suffering, anatta, non-self. So by practicing vipassana, people can reduce defilements. So it is very important to reduce defilements. So because of defilements, so more defilements, more problems. So if no defilements or less defilements, will be less problem. So or no problem. So this knowledge very important in the samsara. Like a Bodhisattva, chief disciple, great disciple, by understanding vipassana knowledge or vipassana view, vipassana thinking, they go around the samsara. So their defilements are very less. So it can make those people different from other people. So you may see Bodhisattva, they can donate everything, even in limbs and lives, like that. Can practice morality by relinquishing in their life. So because of no attachment, so they can do. So their minds always quite clear. So because of this, samatha and vipassana meditation is a main factor to be knowledgeable person. Here says raw bodies, body parts, and even in lives. Oh, okay. Ya, meditasi itu ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Jadi dari meditasi juga bisa mendapatkan kebijaksanaan. Jadi meditasi apa? Meditasi samatha. Ketika melatih konsentrasi, mereka berhasil, maka mereka bisa menjadi orang yang penuh pengetahuan, bisa menembus beberapa pengetahuan. Jika mereka mencapai titik puncak dari latihan samatha, di mana sangat sukses, maka mereka bisa mendapatkan kemampuan batin, seperti melihat dewa, melihat alam yang lain, melihat peta, melihat alam neraka, melihat Brahma. Jadi, mereka bisa mendengarkan suara-suara dewa, peta, dan seterusnya. Jadi, mereka mendapatkan banyak informasi dengan melihat dan mendengarkan hal-hal tersebut, di mana itu adalah di dunia yang lain. Terkadang mereka juga bisa membaca pikiran orang lain. Mereka juga mendapatkan informasi yang lebih, sehingga pemahaman mereka itu berbeda, jauh lebih unggul. Jadi bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan batin, dunia itu terbuka. Dia bisa melihat seluruh dunia, jadi dunia itu bisa dilihat oleh mereka. Jadi dari samatha, pelatihan samatha, bisa mendapatkan kebijaksanaan. Setelah itu, dengan pelatihan vipassana, melihat nama rupa, sebab akibat, sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Dengan pelatihan vipassana, meditasi vipassana, juga bisa mengurangi kekotoran batin. Ini sangat penting untuk mengurangi kekotoran batin. Kenapa? Karena kalau kita memiliki banyak kekotoran batin, maka banyak masalah. Ketika sedikit kekotoran batin, maka masalah juga akan semakin sedikit, atau sama sekali tidak ada masalah.
Ini juga sangat penting untuk perjalanan samsara kita. Jadi memiliki kotoran batin yang tipis atau sedikit itu sangat penting bagi perjalanan di dalam tumimbal lahir. Jadi contohnya calon Buddha, calon Agasawaka, mereka melihat dunia sebagai cara pandang vipassana, melihat sebagai nama rupa, anicca, dukkha, dan anatta, berserta sebab-sebabnya juga. Jadi mereka sangat berbeda di dunia ini. Mereka mengembara di dunia dengan cara yang sangat berbeda, sangat unggul. Mereka seperti bodhisatta itu bahkan bisa berdana barang-barangnya, bisa berdana organ-organ tubuhnya, bahkan bisa berdana kehidupannya. Jadi mereka adalah orang yang sangat berbeda di dunia ini, orang yang sangat spesial. Jadi mereka tidak melekat bahkan kepada kehidupannya. Next question. Pertanyaan berikutnya, apabila orang yang punya mental block apakah dapat disembuhkan dengan meminta maaf kepada Tiratana dan seberapa pentingkah okasa? Mental block itu maksudnya cacat atau meditasinya terhalang ya? Meditasi terhalang. Okay. So Sayadaw, if somebody who practice meditation get hindrances in his mind, so he cannot go further because of some mental block, hindrances. Some mental block. mental block. Yeah, some hindrances, so they cannot go further in their meditation, like distraction. So she or he, ask forgiveness to the Tiratana, and how important the okasa is. Okasa, usually, if we have done something wrong, especially to the higher people, like Buddha Dhamma Sangha, higher morality, panya, concentration. So if we have done some mistakes, so we have to apologize. So if we apologize, so we can get attainment. It will not be blocked. If not, can be blocked. So but no mean that fault totally disappeared. That no mean that fault you have there totally disappeared. No mean in this way. But we're not blocked for the practice, for the future improvement. Ya, jadi jawaban dari Sayadaw adalah okasa itu biasanya dilakukan bagi mereka yang telah berbuat kesalahan kepada Buddha, Dhamma, atau Sangha, atau kepada orang-orang yang memiliki sila yang lebih tinggi, samadhi yang lebih tinggi, atau panya yang lebih tinggi. Jadi mereka perlu melakukan minta maaf. Setelah minta maaf, orang tersebut itu bisa mendapatkan pencapaian. Jadi tidak bisa lagi menjadi mental block. Itu bukan berarti kesalahan orang tersebut itu hilang sepenuhnya, tetapi
kesalahannya sudah tidak bisa menjadi halangan bagi meditasinya. Karena dia sudah okasa, dengan demikian kemajuan meditasi di masa mendatang itu tidak ada halangan lagi. Tidak ada halangan bagi perkembangan meditasinya jika seseorang itu sudah melakukan okasa. So about the block, we will not know easily, correctly, why it is blocked. So, for example, Bodhisattva have to practice 6 years. It is because of his karma. So, bad karma producing a result. So, have to last 6 years. So, in the same, another thing, after the Buddha passed away into Pranayana, Bani practiced meditation the whole night. By walking, you practice, but you cannot get attainment. At that time, he thought, the Buddha said for him, you have a lot of kusala. If you practice, you will get Dhamma improvement quickly. The Buddha said, but now, Bani Ananda cannot get improvement. The Buddha's word is not wrong. Maybe something I do is wrong. So I'm making a lot of effort. I'm walking, I'm practicing. So I may need to rest. So after that, he wash his leg, go to bed, trying to lie down. Once the leg high up, not yet fall down, the head not yet fall down on the pillow. At that time, he got attainment. So what is a block for him? Not so long, but anyway, some period. So just because of lot need to rest at that time. So another thing is Bande Anurodha. So he himself, he thought he is the best Deva Chaku. Within one sitting, he can see one of the world. So he told about his Vipassana practice to the Bande Sariputta. I'm the best Deva Chaku. Why not? Why not improve in Vipassana? At that time, Bande Sariputta guided him to practice Vipassana on the Deva Chaku knowledge. So his attachment is to Deva Chaku. So his block is about the attachment or conceit about the Deva Chaku. So because of this, some people are because of karma, past karma, some people are present karma, some are doing away, walking away, not yet correct, something needed. So because of this, which one is blocking our mind? Sometimes not sure. So sometimes we cannot notice. So teacher and disciple need to find what is the block. Maybe for those who has a stomach problem, so need to have good food. So if not have a proper food, will not improve. In the same way, some are sensitive with the weather, some are sensitive with the association. If many people cannot stay, the mind not clear like that. So different people may have different problems. To know very accurately. So sometimes we need time
we need to think, we need to check. So yeah, every possible causes we need to solve. Ya, mengenai halangan atau mental block, halangan di dalam meditasi, kita tidak bisa mengetahui dengan mudah atau secara tepat apa jenis halangan yang kita miliki. Mengapa itu menghalangi atau menghambat perkembangan meditasi. Jadi contohnya, Bodhisatta berlatih selama 6 tahun. Jadi itu karena Kama Bodhisatta, sehingga perlu menunggu hingga 6 tahun untuk mencapai penerangan sempurna. Jadi itu juga satu jenis halangan karena Kama. Setelah itu, ketika Buddha parinibbana, Bhante Ananda melakukan meditasi dengan sangat tekun. Berlatih meditasi jalan sepanjang malam, tetapi tidak bisa mendapatkan pencapaian. Jadi, Buddha sebenarnya sudah bilang ke Bhante Ananda sebelumnya, ketika Buddha masih hidup, Buddha mengatakan, "Oh, Ananda, kamu memiliki banyak kusala. Kamu telah mengumpulkan banyak parami. Mengumpulkannya dengan waktu yang lama. Tidak lama setelah kamu berlatih, kamu akan mencapai tujuan yang tertinggi." Kemudian Bhante Ananda mengingat, merenungkan kembali kata-kata Buddha itu tidak mungkin salah. Kemudian Bhante Ananda melanjutkan latihannya dengan kepercayaan. Kemudian dia berpikir bahwasanya saya telah melakukan meditasi jalan sepanjang malam, mungkin sudah waktunya untuk berbaring, melakukan istirahat sebentar, karena dia lelah. Jadi ketika hendak berbaring, ketika kepala beliau belum sampai di bantal, tetapi kakinya sudah mulai naik ke kasur. Ya, waktu itu juga, di momen itu, Bhante Ananda mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi, sebenarnya tidak ada halangan yang banyak bagi Bhante Ananda, hanya kelebihan usaha. Beliau melakukan meditasi jalan sepanjang malam. Kelebihan usaha, jadi kurang sesuai. Jadi, perlu melakukan istirahat. Bahkan ketika hendak istirahat, ya, indrianya seimbang dan mencapai tingkat yang tertinggi. Ini adalah halangan karena kelebihan usaha. Yang lainnya adalah Bhante Anuruddha. Bhante Anuruddha itu berpikir bahwasanya dia adalah yang terbaik di aspek dibacaku atau mata batin. Jadi satu kali duduk, dia bisa melihat 1000 sistem dunia. Kemudian Bhante Anuruddha menceritakannya kepada meditator yang lain, dalam hal ini menceritakan kepada Bhante Sariputta. Kenapa saya bisa melihat 1000 sistem dunia, tetapi tidak bisa berkembang di dalam pelatihan Vipassana saya? Kemudian Bhante Sariputta mengatakan, kamu perlu bervipassana melihat kemampuan dibacaku kamu itu sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Karena mungkin kemelekatan atau kesombongan yang muncul dari dibacaku itu. Jadi kemudian Bhante Anuruddha juga berkembang di dalam meditasinya. Jadi beberapa orang itu mungkin memiliki halangan yang berbeda-beda. Jadi perlu mengetahui apa yang menjadi halangan bagi meditasinya. Jadi setiap orang itu mungkin berbeda-beda. Terkadang
ada yang tidak diketahui. Jika tidak diketahui, maka guru dan murid dua pihak perlu menyelidiki apa yang menjadi hambatan bagi meditasi. Jadi perlu mencari sebabnya. Terkadang contohnya karena penyakit lambung. Kalau penyakit lambung ya mungkin butuh makanan yang baik untuk menyelesaikan penyakitnya. Terkadang ada yang sensitif karena cuaca. Oleh karena itu juga perlu disesuaikan. Ada meditator yang sensitif terhadap asosiasi. Jadi jika terlalu banyak ngobrol, maka itu akan mengganggu meditasinya. Jadi untuk mengetahui hambatan-hambatan batin bagi meditasi, itu perlu dipikirkan, perlu menunggu, perlu waktu untuk mengecek apa yang menjadi hambatannya. Jadi semua masalah itu sebenarnya perlu diselesaikan, ya perlu mengetahui apa masalahnya, perlu diselesaikan. Begitu juga dengan hambatan di dalam meditasi atau halangan-halangan. Saya tahu the time already show 10:09. Should we continue with another one more questions or we just stop here? Maybe stop. So some people may need to go back, maybe late. You are also maybe already not until 9. Okay. You are share merit. Repeat after me. Idam me ponyam Nibbanasa Pachayo Hodu Mama Bonya Bhagam Sava Sadanam Pajemi Kesave Nesamam Bonya Bhagam Labandu Sadhu, sadhu, sadhu.